Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan ya kita Pagi, ketemu Pak Anwar. lagi ya. Eh, Sebelum kita akan mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh Tuhan berkumpul, bertemu dengan saudara kami Tuhan. Tuhan kami sebentar akan Zoom lansia Tuhan. Tuhan pimpin kami, siap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan dalam sound system maupun Zoom internet Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari permulaan hingga pertengahan hingga selesainya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menjadikan dan moderator dalam hari ini Tuhan. Kau pimpin Tuhan setiap kami Tuhan. Kami serahkan juga saudara kami Tuhan yang masih belum join pada pagi hari ini Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita akan mulai, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Ya, puji Tuhan, kita sambung lagi dengan pujian yang nomor 2. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, Melintasi gunung tinggi, Raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, puji Tuhan ya. Memang benar kalau kita berada di hadirat-Nya itu hati ini merasa tenang ya. Sebelum kita akan
masuk dalam firman Tuhan, kita naikkan terakhir lagu pujian. Saya minta tolong Steve. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua dan menikmati semua Ya, puji Tuhan. Selanjutnya waktunya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke bait-Mu Tuhan, ke pelataran-Mu. Kami mau menikmati kemurahan dan kebaikan Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami boleh merenungkan firman-firman-Mu Tuhan. Biar itu boleh mengisi hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau mengajak kami Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Bapak, biarlah kami boleh tiap-tiap hari, tiap waktu Tuhan berintimasi dengan Engkau, merenungkan kebaikan Engkau, kemurahan Engkau, itulah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan
waktu ini Tuhan, Kau yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat pagi. Saya Sampai jauh dulu. mau share screen. Bentar ya. Ya udah nggak usah. Baru foto di sini nggak ada. Sudah kelihatan semua? Ya, nggak apa-apa. Sudah. Ya, oke. Saya akan baca. Kita akan baca semua ya. Dan pembacaan Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Benar Eci? Ingat ya? Betul, betul. Ya, yuk kita baca ya. Dan pastor kita cermat dan teliti. Satu-satu bisa giliran baca ya. Ini sudah ditampilkan. Juga kalau bisa kita buka Alkitab juga. Kalau bisa nanti saya akan juga baca lagi gitu ya. Tapi kita bisa baca satu-satu. Siapa yang bisa baca? Ada di screen. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau berasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia akan mengalami maut. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Jawab Yesus, kalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah hilang ya suaranya. Terakhir ya, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Ya, panjang ya perikopnya. Puji Tuhan, tapi kita bisa belajar di sini bagaimana orang Yahudi dia tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Tapi waktu kita baca perikop ini, sebetulnya kita mesti lihat juga ayat-ayat sebelumnya supaya kita nggak bingung ya. Nah, saya akan bawakan dulu sebelum masuk ke perikop ini. Ceritanya itu di Yohanes 7 ya. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dia untuk hari raya Pondok Daun ya. Itu di Yohanes 7. Kemudian kesaksian Yesus tentang dirinya di Bait Allah, dia mengajar. Dan pada saat itu banyak yang kaget karena kok Tuhan Yesus itu bisa mengajar tanpa belajar katanya. Di ayat 7 ayat 15 ya, kalau mau buka bisa lihat. Kok bisa Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah tanpa belajar katanya. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi, mungkin sekarang juga ya, kalau kita lihat orang-orang Yahudi yang ada di sini, mereka dari kecil sudah masuk sekolah
yang apa maksudnya tuh belajar apa sih, belajar Taurat ya. Dahulu juga begitu. Dari kecil tuh sudah masuk sekolah spesial gitu. Nah, di ayat 16 yang ayat 7 dikatakan begini, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya, di sini terjadi pertentangan tentang asalnya Tuhan Yesus gitu. Semua bertanya siapa nih Yesus gitu ya. Orang-orang di Yerusalem bingung. Bahkan ada yang mau bunuh Yesus gitu. Kok bisa Tuhan Yesus udah mau dibunuh tapi dia bisa bicara di bait Allah ya. Dan kita lihat di perikop itu ahli-ahli Taurat diam aja. Jadi kalau dia diam aja berarti benar dong Tuhan Yesus Kristus gitu. Tetapi di ayat 28 Yohanes 7 ya. Di situ Tuhan Yesus kalau kita mau lihat sedikit baca ya Yohanes 7 ayat 28 ayat 29 ya kalau kita mau lihat secara sepintas saya bacakan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Nah, saya nggak mau panjang-panjang karena saya mau masuk ke perikop yang kita baca tadi ya, tapi di situ Yohanes 7 itu ada perikop air sumber hidup, ada perikop pertemuan Yesus dengan Nikodemus, ada perikop perempuan yang berzina, Yesus adalah terang dunia. Kemudian ada perikop Yesus bukan dari dunia ini, perikop kebenaran yang memerdekakan, perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, yang dulu 2 minggu lalu kita sudah discuss. Kemudian sekarang perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Nah, tadi kita sudah baca orang-orang Yahudi ya, dia argue, maksudnya tuh dia berdebat, kok kamu umur masih muda kok apa kamu lebih dulu dari Abraham, maksudnya gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sebetulnya mau bunuh Tuhan Yesus karena firman Tuhan Yesus itu nggak sesuai dengan keinginan mereka, kemauan mereka ya. Firman Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa. Itu yang tidak orang Yahudi dengar, nggak pernah dengar. Mereka taunya firman Tuhan itu dari Taurat. Tidak pernah mereka tuh melihat mujizat ya. Tuhan Yesus kan banyak ngadakan mujizat. Terus juga di Yohanes 7 kan ada tentang perikop bahwa perikop perempuan yang berzina ya, itu wisdom dari mana gitu loh. Nah, mereka terpesona lah, kagum gitu ya. Kok bisa ya perempuan yang berzina itu biasanya kan hukumannya kan rajam ya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau pakai hukum Taurat itu. Dia kan bilang katanya, siapa kamu di sini yang tidak berdosa, yang tidak pernah berbuat dosa, kamu yang pertama kali ngerajam. Nggak ada. Nah, di situ. Jadi kebenarannya itu yang tidak mereka pernah dapat di hukum Taurat. Nah, mereka memang mau bunuh gitu, tapi tidak mendapat alasan. Apalagi di ayat 47 ya. Yohanes 8 ayat 47 itu satu ayat sebelum yang kita baca ini. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, kita masuk nih ke sekarang ya, ke perikop yang tadi kita baca. Saya kasih judul, mengenal Yesus lebih dalam. Mengenal itu beda ya, dari sekedar tahu. Ya, ketika kita mengenal seseorang, kita tahu lebih dalam. Contohnya, ini kan presiden yang baru di Indonesia kan, yang terpilih kan Prabowo. Kita tahu Prabowo, tapi kita mengenal nggak Prabowo? Nggak tahu. Nah, kalau kehidupan kita sehari-hari, paling gampang kita mengenal istri, suami kita, karena kita bergaul dengan sehari-hari dengan spouse kita. Ya, itu antara mengenal dan tahu. Jadi beda ya. Nah, pada perikop yang kita baca jelas orang Yahudi tahu Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus itu, tapi dia tidak mengenal. Karenanya itu dia argue, apalagi yang perikop ini dia bilang ke ayat 48 yang kita baca tadi ya. Jadi kalau kita mau lihat lagi ayat 48, dia bilang, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau adalah orang Samaria dan kerasukan setan? Ya, itu ada meaningnya, Samaria dan kerasukan setan, ada meaningnya. Nggak sembarangan orang Yahudi bilang orang Samaria dan kerasukan setan. Orang Samaria, kenapa dia bilang
orang Samaria, karena orang Samaria itu musuhnya orang Yahudi. Orang Samaria itu beda agama, dan orang Samaria itu dikatakan ini bangsa haram gitu ya. Itu istilah mereka tuh bangsa yang tidak suci lah. Mereka orang kafir gitu istilahnya gitu. Jadi orang Yahudi itu istilahnya seperti mengejek atau itu, dan juga dibilang wah kerasukan setan. Tuhan Yesus itu kerasukan setan. Itu juga bukan pertama kali orang Yahudi mengatakan Yesus itu kerasukan setan. Kalau kita buka di Yohanes 7 ayat 19 ayat 20, itu pada waktu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dia menyaksikan dirinya. Ayat 19 dikatakan begini. Tuhan Yesus ya, dia bilang gini, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ini kata Tuhan Yesus. Terus orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan? Siapakah yang berusaha membunuh engkau, katanya. Nah, itu dia ya. Ini kalau kita lihat konteksnya di Yohanes 7 gitu ya, 19 sampai 20. Jadi Tuhan Yesus tuh diejek, dihina oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tidak mengenal siapa Yesus. Dia tahu tapi tidak mengenal siapa Yesus. Nah, tidak usah heran juga kalau kita ini mengenal Tuhan Yesus, mungkin kita ada yang diejek atau ada yang dihina gitu ya. Dulu waktu masih kecil juga begitu, saya juga wah kenapa ikut Tuhan Yesus, kenapa begini, kan ada banyak cerita ya kalau kita ikut Tuhan Yesus, apalagi kalau misalnya orang tua kita belum kenal Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus, kita kadang-kadang diejek, dihina. Tapi ya gitulah, kita ikut Tuhan Yesus ya. Nah, kita baca lagi ayat 49 ya. Ayat 49 dikatakan gini. Waktu Tuhan Yesus dikatakan diejek orang Samaria atau kerasukan setan, ayat 49, jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Ada 3 tuh ya. Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Yang kedua, yang ketiga, kamu tidak menghormati aku. Tidak kerasukan setan. Dia bilang, aku tidak kerasukan setan. Tadi kan Tuhan Yesus kan dihina, diejek. Ya, tetapi Tuhan Yesus apa? Dia tidak membalas orang Yahudi. Ini contoh teladan. Kadang-kadang kan kalau kita diejek atau dihina, wah kita tersinggung atau kita mau balas dendam. Tapi di sini Tuhan kasih contoh teladan. Dia tidak membalas. Dia bilang aku tidak kerasukan setan. Nah, dia argunya beda. Dia tidak membalas, tapi dia bilang aku menghormati Bapakku. Yang kedua ya. Dan kamu tidak menghormatiku. Aku menghormati Bapakku. Nah, sekarang yang kedua kan Tuhan Yesus dibilang menghormati Bapa ya. Sekarang kalau kita secara logika ya, kalau orang yang kerasukan setan, apakah mungkin menghormati Bapa di surga? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin secara logika ya. Orang yang bermain-main dengan setan, kerasukan, tidak mungkin menyembah Tuhan. Dan Bapak juga nggak mau kalau kita punya 2 Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan maunya kita kudus. Tuhan maunya kita tidak berbuat dosa. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan, aku menghormati Bapakku. Kalau kita menghormati Bapa, kita tidak berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Itu pesan ya. Terus kemudian yang ketiga dikatakan, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamunya orang Yahudi ya, tidak menghormati aku. Ini merupakan teguran ke orang Yahudi. Dia tidak menghormati Yesus. Tidak menghormati Yesus berarti tidak menghormati Bapa. Ya. Itu juga suatu teguran atau suatu peringatan bagi kita juga. Kita perlu untuk menghormati Tuhan Yesus dengan cara apa? Kita menghormati firman-Nya. Nah, apakah kita mau baca firman Tuhan, apakah kita mau berdoa, apakah kita mau ke gereja, apakah kita mau melayani. Ya, jangan kita menghormati orang kaya, jabatan, dan sebagainya. Kita hormati Tuhan. Terus next ke ayat 50, ya. Bisa dilanjutkan lagi. Dikatakan kan tadi, jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan bahwa Tuhan Yesus menghormati Bapa. Orang Yahudi tidak menghormati Tuhan Yesus, berarti dia menghormati Bapa. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus mencari hormat untuk diri sendiri, enggak. Dia bilang, saya tidak mencari hormat untuk diri sendiri.
Dia menegaskan bahwa Bapa yang di surga itu yang perlu kita hormati, kita sembah, ya. Dan ayat 51 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan atau menasihati orang Yahudi untuk apa? Untuk menuruti firman-Nya. Barang siapa menuruti firman-Ku. Jadi dia menasihati orang Yahudi untuk menuruti firman-Nya supaya dia dapat hidup yang kekal dan tidak mengalami maut. Ya, dia tidak mengalami maut selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus tuh baik. Dia sebetulnya tuh mau kalau orang Yahudi itu mengenal atau bertobat, ya, supaya tidak binasa. Walaupun Tuhan Yesus dihina, diejek, dia sungguh luar biasa, kasihnya luar biasa. Dia kasih pengampunan kepada orang Yahudi, tapi ya orang Yahudi masih nggak mau gitu ya. Nah, bahkan di ayat 52 sampai 53 dikatakan gini kan, oh, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, dia bilang katanya. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, ayat ke-53, adakah lebih besar ya Bapak, kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Di sini orang Yahudi kembali lagi, dia tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Yesus. Bahkan dia mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan setan. Kenapa dia bilang kerasukan setan? Karena Tuhan Yesus kan mengatakan, turuti firman-Ku supaya tidak mengalami maut. Orang Farisi mana ngerti menuruti firman-Ku. Firman-Ku kan berarti firman Tuhan Yesus ya. Orang Farisi itu belajar firman kan dari Taurat, dari nabi-nabi. Dia belajar Taurat sama dari kitab nabi-nabi itu sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang Tuhan Yesus bilang turuti firman saya. Kok kamu bilang turuti firman saya gitu? Siapa kamu? Kan istilahnya begitu. Siapa kamu gitu loh. Siapa kamu? Kok kamu bisa bilang firman-Ku gitu ya? Nah, kurang ajar kalau orang-orang ahli Taurat sama orang Farisi ini Yesus tuh kurang ajar. Karena kok dia bilang firman, padahal firman kan dia taunya firman Allah gitu. Nah, ini satu pelajaran juga bahwa orang Yahudi dia tidak mengenal Tuhan Yesus sampai diejek, kamu kerasukan setan gitu ya. Jadi itulah kalau tidak mengenal Yesus. Nah, tapi ayat 54 sampai 56 Tuhan Yesus menegaskan lagi gitu ya. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ya, saya stop di sini dulu. Saya mau menegaskan yang ayat 54 ya, 54b. Dia katakan tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami padahal kamu tidak mengenal dia. Jadi orang Yahudi bilang, oh saya tahu Allah gitu, tapi dia tidak mengenal. Di sini Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa banyak orang yang berkata saya mengenal Tuhan Allah, tetapi sebetulnya tidak mengenal atau mengingkari siapa Tuhan. Apakah kita benar-benar di sini mengenal siapa Tuhan Yesus, siapa kepribadian Yesus? Tuhan Yesus itu di poin 55C, Tuhan Yesus berkatakan, aku mengenal dia, Bapa ya, dan aku menuruti firman Bapa. Ini menunjukkan bahwa perlu pengenalan akan Tuhan, akan ketaatan firman-Nya. Ini kesimpulan saya begitu ya, kita perlu untuk mengenal Tuhan dan taat firman-Nya. Seperti Petrus, Tuhan Yesus waktu berkata, tahu nggak kamu siapa saya? Terus Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekarang saya mau tanya kepada semua ya. Kenal nggak kita sama Tuhan Yesus?
Siapa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara? Ayo kita buka mic kita. Siapa Tuhan Yesus bagi kita? Juru selamat. Satu, betul, juru selamat kita ya. Ada lagi yang lain? Tuhan itu kalau buat saya tempat curhat saya. Amin, puji Tuhan. He's David a apa friend. saudara? He's my friend, My friend. my Lord and Savior. Amin. Ya. Penolong dalam Penolong. kesusahan. Ya. Tuhan Yesus adalah perlindungan. Ya. Buat saya pedoman hidup. Cinga apa Cinga? Buat saya Tuhan Raja dan Juru Selamat. Amin. Citina? Sama seperti Inge. Pak David? Juru selamat. Pak David? Ya, juga Raja dan Juru Selamat dan segalanya untuk kita mewakili Tuhan Allah. Si Ana? Ya, saya juga. Jadi sebetulnya ya Tuhan Yesus yang pertama. Jadi saya mikir tentang saya misi God the Father, Son, and Holy Spirit ya. Sebetulnya itu ya saya misi tetap Yesus ya. Ya sebetulnya semuanya tapi ya Yesus, Tuhan Yesus. Ujo apa? Dia itu is a friend Amin. Ya. yang dalam keadaan kesukaran dia yang membantu. Yesus siapa? Di-mute. Unmute. Unmute. Nggak kedengeran suaranya. Kedengeran. Buka dulu. Nggak bisa kali. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dibuka ya? Ya, udah. Nah, ya bagus ya. Ya, Tuhan Yesus adalah putra Bapa yang selalu menjadi penolong segala umat manusia dan memberi pengarahan yang indah untuk memuji pada Tuhan. Bagi juru selamat enggak? Oh, pasti itu juru selamat juga. Kalau yang nolong banyak yang nolong. Itu penting. Jihong gimana Jihong? Juru selamat yang setia sebagai Bapak kita, penolong dan Raja, segala-galanya. Om Tirta gimana? Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dialah pencipta kita. Dialah Allah. Jarvia? Jarvia? Rasanya Jarvia nggak punya Oh, mikrofon. nggak punya. Oh, Ya. I see. Oke, Cicilia? Tuhan Yesus kan berkata, aku datang supaya engkau memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Maksudnya tuh segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi kita serahin semua problem, semua apapun juga, damai sejahtera sukacita. Dialah sumbernya. Dan Dia yang memberi kata hidup yang kekal dan hidup di dalam dunia, di eternity. Bihwa gimana Bihwa? Dengan percayanya Tuhan Yesus, segala kedosaan saya dihapuskan dengan adanya Roh Kudus yang menuntun saya dalam hidup dalam perjalanan. Puji Tuhan. Udah semua ya? Udah semua ya? Ya, jadi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, apakah selalu hidup kita ini lurus terus? Enggak. Gimana kalau kita ada gelombang? Apakah kita mau menyangkal? Enggak. Hadapin. Ya, puji Tuhan. Itulah kalau kita mengenal Tuhan Yesus ya, apapun ya, sekalipun, bukannya sekalipun kita dalam keadaan apapun, kita tetap bersama Tuhan. Karena kita tahu kita di sini sementara, temporary ya, temporary. Mungkin kita sudah di sini udah di atas 50 tahun, 60 tahun. Kita tahu bahwa nggak pernah hidup siapapun, nggak pernah hidup selalu lancar. Walaupun ada uang banyak, nggak bakalan bisa membeli kebahagiaan. Nggak ada eternity. Tapi dengan Tuhan Yesus kita tahu bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun datang Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sama dari dulu sampai sekarang. Itu yang tadi yang saya bacain ya, Yohanes 14 ayat 6, ya Ibrani 13 ayat 8. Dan terakhir saya akan ada ayat yang bagus juga di sini dikatakan, Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini firman Tuhan yang bagus sekali, bahwa kita hidup oleh iman. Dari dalam keadaan apapun, kita sakit kayak atau apa, kita bisa minta pada Tuhan. Tapi apapun itu kehendak Tuhan yang jadi. Kita ingat kehendak Tuhan ini berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan berikan yang terbaik buat hidup kita. Pasti ada maksudnya kalau kita mengalami sesuatu kesukaran. Maka kita jangan menyangkal. Gitu. Itu aja yang saya mau share di sini, bahwa kita perlu mengenal Tuhan Allah, Tuhan Yesus dengan apa? Dengan kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita intimasi sama Tuhan, ya. Oke, itu aja saya mau sampaikan. Mungkin ada yang mau share atau mau kasih kesaksian hidup ikut Tuhan, silakan. Kesaksian kehidupan Tuhan, mengikuti Tuhan. Ini buat saya menjadi jawaban ayat 48 sampai 59 dalam hidup saya. Tadi saya bilang, ditanyain Pastor Liu, saya ini semua jadi pedoman hidup. Memang kita selalu sudah tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi untuk saya, apakah di dalam kehidupan yang dalam kesibukan, dalam kesusahan, apakah ini semua kita bisa melewati segala hal-hal ini tanpa kita itu gerutu? Jadi sudah pernah dibilang yang lalu-lalu bahwa banyak yang bilang bahwa ini isinya pendek, tapi tadi Pak Sulio bilang panjang sekali, pendek, tetapi isinya mendalam sekali. Mendalam artinya apa? Saya melihat dari ayat 51 saja, ya. Itu dari sebelumnya sudah dibaca. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Saya renungkan itu. Barang siapa menuruti firman-Ku. Di dalamnya tuh, pendalamannya ada di situ. Ini saya tulis, memang saya udah tulis saja supaya cepat. Ini janji mutlak dari Yesus Allah Bapa kepada manusia. Saya tulis ini pedoman hidup, ya, saya bilang, tambahin saya, supaya hidup manusia terpimpin di dalam buah-buah roh untuk menerima kehidupan yang kekal. Walaupun di dunia sudah susah, tetapi firman Tuhan ada janji-janjinya yang harus kita percaya dan amin. Inilah yang saya tuh penting, sehingga kematian rohani kita, manusia bisa dihindari. Itulah nama kematian. Jadi supaya kita nggak mati dalam rohani. Dan kematian jasmani adalah keuntungan. Itu udah Paul bilang. Untuk pada siapa yang percaya bahwa di sini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita, untuk kelak kita bertemu dan bersama dengan Dia di surga. Dengan ini keraguan-keraguan sudah tidak ada lagi. Begini, kehidupan kita itu sekarang ini memang banyak terganggu, dan malah orang kita tambah serius, itu selalu kejadian. Jadi banyak gangguan yang mengatakan bahwa kita dikata-katain. Saya sebagai pedoman hidup, tadi kita baca semua, saya bilang itu jawaban saya. Tadi sudah disinggung, jangan membalas orang-orang yang mengatain saya. Itu yang saya juga berasa, bagaimana saya itu respons kepada keadaan kalau ada orang-orang yang semacam seperti itu. Itu yang saya berasa menjadi berkat hari ini dengan ayat itu. Itulah yang namanya dalam sekali. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Tuhan Yesus adalah penyelamat dunia. Tapi dalam keadaan yang begitu, apakah kita bisa melampaui itu semua? Dari pengalaman hidup saya, jadi
Kalau kita tambah serius di dalam Tuhan, selalu kita bukan dicobai, tetapi kita itu, ya bilanglah kita suka kata naik kelas. Ujian. Amin. Makasih kok Steve. Yakobus 1 ya. Ya. Sebentar. Yakobus 1 ayat 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, itu aja kok Steve. Ini Amin. firman Tuhan. Kalau kamu lihat package di Ya, silakan tadi siapa yang mau ini? Di media tadi ya. Udah. Ya, oke. Tadi Pastor Liu mention Yohanes 14 ayat 6 kan, bahwa Tuhan itu adalah kebenaran dan hidup. Mana sih ayatnya ini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ya itu memang Pastor Liu juga mention kan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak mengatai sesuatu kerasukan setan apa karena mereka tidak mengenal kebenaran itu. Jadi I like this ini ya. Jadi Tuhan itu sendiri, He is the kebenaran. Jadi memang orang Yahudi belum mengetahui itu bahwa Tuhan itu adalah kebenaran dan hidup. Makanya diolok-olok kayak gitu. Jadi ya itulah like mata orang itu kadang-kadang dibutakan gitu ya. So mereka itu nggak ngeliat gitu loh. Even though he did so many things already ya, miracle things, tapi ya gitulah. Jadi ya ini sudah dikatakan di sini di Yohanes 14 ayat 6 ini. Jadi mereka memang tidak mengetahui, tidak mengenal kebenaran. So that's why kita perlu itu ya. We are righteous di hadapan Tuhan gitu. Ya gitu aja. Thank you Cimedi. Lagi yang lain? Oke, saya cuma mau nambahin. Sering kita dengar orang bilang, oh saya sih percaya Yesus tuh orang baik, itu nabi. Tapi kalau Allah, mereka nggak percaya. Sering saudara dengar gitu? Iya. Nah, sekarang mengapa kita bisa mengatakan dengan very tegas bahwa Yesus adalah Allah? Mengapa orang Kristen bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Saudara, ada yang mau kasih jawaban? Oke, saya ada ya. Ini pertama dari kehidupan dan pengakuan Yesus. Ya, kita tahu kehidupan Yesus banyak miracle, banyak segalanya kan, yang menenangkan badai, membangkitkan orang mati, itu kita udah tahu semua. Tapi pengakuan Yesus ini di 8:58, Yohanes 8:58. Itu kan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di New King James Version, Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham, ini bacanya gimana? Abraham. Yeah. I am. Ya kan? Nah, kita kan semua udah belajar Inggris pasti kan, kita tinggal di Kanada. Nah, ini before Abraham was, past tense. Tapi dia mengatakan I am. Dia nggak bilang I was there also. Atau I was there before him. Tapi I am. Dan yang kita sudah belajar berkali-kali, I am itu adalah nama Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Waktu Musa bilang, siapakah namamu? Makanya karena itu, dengan ngomong I am, Jesus claim bahwa dia adalah Allah. Makanya kalau sebelumnya kan dikatain orang Samaria, kerasukan setan, tapi langsung sesudah Yesus bilang I am, orang Yahudi ini ngerti sekali. Kita emang masih belajar Alkitab, tahu itu. Tapi kalau orang Yahudi, apalagi orang Farisi, kok denger orang ngomong I am, before Abraham was I am, itu dia klaim banget-banget ya Tuhan. Langsung di 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia.
Ya. Nah, sekarang jadi kita ngelihat mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa selain kehidupan Yesus juga dia klaim sendiri bahwa dia Tuhan. Nah, kalau kita mau baca lagi di Yohanes 10 ayat 30. Oke, ada yang bisa mau baca? Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, jadi di sini dia klaim. Coba sekarang terusin ke ayat 31 dan 32. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Oke, teruskan 33. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya orang manusia saja dan menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, jadi di dalam mata orang Yahudi, kalau ada orang mengakui, ya sekarang kalau kita lihat ada orang ngaku-ngaku dia Allah, ya kan kurang ajar sekali. Itu namanya juga menghujat. Jadi saya bilang menghujat itu bukan cuma menjelekkan, mengutuki, juga menyamakan diri, menyetarakan diri kita dengan Allah. Makanya waktu Yesus mengampuni dosa, juga mereka kan bilang, emangnya dia Allah kok berani-berani mengampuni dosa, kan banyak kan yang Yesus bilang dosamu diampuni, dosamu diampuni. Jadi di sini kita melihat Yesus mengaku. Karena itu ada satu hamba Tuhan mengatakan bahwa adalah suatu kebodohan bila orang berkata bahwa dia menerima Yesus sebagai nabi atau guru moral yang baik, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Itu adalah suatu kebodohan. Sebab kalau orang baik nggak berani dia ngaku dia Allah, kok dia bukan Allah. Iya kan? Jadi itu yang bisa ngaku gitu kan orang gila atau orang yang lebih nggak karuan lah, berani-berani ngaku dia Allah, ya kan? Jadi di sini Yesus mengaku bahwa dia Allah. Ini di banyak kan? Cuma ini juga waktu yang kita sudah lewat, yang perempuan Samaria, waktu Mesias kan dia bilang akulah dia. Jadi Yesus yang tadi Pastor Liu sudah ngomong waktu nanya Petrus, siapakah aku? Lantas kan Yesus bilang, itu bukan kamu tapi Allah Bapa yang menyatakannya kepadamu. Jadi banyak sekali ya yang Yesus tuh mengaku bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, itu pertama ya, kehidupan dan pengakuan Yesus sendiri ya. Makanya yang kita bilang kalau orang ada yang bilang itu suatu yang kontroversial, kebodohan. Kedua, Yesus tuh menggenapi nubuat-nubuat. Ya. Nah, kita melihat dari kelahirannya, ya kan, dia dilahirkan oleh darah, itu di Yesaya 7:14, virgin. Lantas di Bethlehem, itu di Mika 5 ayat 1, itu kelahirannya. Sekarang kematiannya. Kehidupannya tadi kita juga membuat banyak miracle. Nah, kematiannya, itu tuh kalau kita baca. Okay, let me read ya, please. Ya. Mazmur 22 ayat 17. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Oke, ini sebelumnya apa? Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Sorry ya, Mazmur itu emang ayatnya suka agak naik turun. satu lebih satu turun ya. Oke, ini yang saya mau bilang itu mereka menusuk tangan dan kakiku. Padahal Mazmur itu ditulis kapan? Kira-kira. Mazmur itu ditulis kira-kira 1000 sebelum Masehi. Zamannya Daud kan. Nah, Yesus itu disalibkan, ditusuk tangan dan kakinya. Itu kan pemerintahan Romawi waktu Yesus hidup, itu udah zaman Masehi. Jadi pada zaman 1000 sebelum Masehi nggak ada penyalipan, nggak ada hukuman mati penyalipan waktu itu. Hukuman mati biasanya dilempari batu, yang gitu-gitu. Jadi mereka tuh bisa ngomong bahwa nanti Yesus bakal ditusuk tangan dan kakinya, yang itu adalah cara orang Romawi. Itu benar-benar suatu nubuat yang mengherankan. Ya, dan sekarang kita ngelihat sebetulnya Yesus tuh banyak nubuat-nubuat yang Yesus genapi ya. Nah, untuk yang di dalam Alkitab itu ada 330 nubuat.
tentang kedatangan Yesus pertama kali. Ya. Itu dari 330 itu 150 dipenuhi 6 jam waktu Yesus disalibkan. Jadi sekarang kita ngelihat ini orang mathematician bilang, kalian tahu kan probability teori kemungkinan. Jadi kalau ada 3 warna kombinasinya bisa gimana, itu teori kemungkinan, cara-caranya gimana. Nah ini kalau menurut teori kemungkinan itu, kalau hanya ada 8 yang dipenuhi 330, itu kemungkinannya itu 1 dibandingkan 10 pangkat 17. Saudara ngerti pangkat 17? Berarti nolnya berapa? 17. Yeay, semuanya, semua apa itu? Matematika lagi. Jabarnya, matematikanya. Benar Ibu Sian? Kan Ibu Sian guru. Nah sekarang kalau orang bilang, oh apa itu 1 di dalam 10 pangkat 17, yang nolnya ada 17, orang kan menggambarkannya gimana? Nah itu 1 pangkat 1 dibandingkan 10 17 itu ibaratnya sepertinya the state dari Texas, provinsi ya, bukan kota Texas ya, provinsi Texas. Itu kita penuhi dengan uang luni kayaknya, uang logam 1 feet, 2 feet. Kita penuhi seluruh provinsi Texas itu 2 feet. Tapi dari antara 1 luni itu kita tanda tangan nama kita di luni itu. Nah orang yang bisa mengambil itu 1 luni di antara 2 feet dalam 1 kesempatan, itu probability-nya itu, kemungkinannya tuh kayak gitu. Oke ya, jadi kalau ini kesempatan 1 untuk mengambil logam itu di dalam 2 feet dari logam-logam. Itu kalau cuma 8 yang dipenuhi. Dan ini semuanya dipenuhi, dan 150 itu dalam 6 jam yang kematian Yesus. Ya, mati di antara orang jahat, apa itu dia ditusuk, dia segala macam lah, itu kan saudara tahu ya. Itu yang kedua, dia matinya, dan sekarang kebangkitan Yesus. Ini yang paling sebabnya yang kita bilang banyak orang, ada Buddha, ada Muhammad, ada semuanya mati dan dikuburkan. Tetapi hanya Yesus satu-satunya Allah yang hidup, ya, yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Yesus, dia sendiri juga udah mengatakan di Yohanes 11:25 sebelum dia membangkitkan Lazarus, bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya udah mati jasmani, tetapi dia tetap hidup. Nah, sekarang kita ngelihat ya, di Matius, itu dikatakan ya, waktu Yesus sudah mati, dikuburkan, lantas orang-orang Farisi itu datang kepada Pontius Pilatus kayaknya, pokoknya kepada orang penting. Dia bilang, Tuan, kami ingat, iya tolong baca deh, Matius 27 ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Terus sampai 66. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, ini lucu ya. Kadang-kadang Yesus bangkit, 3 hari kemudian murid-muridnya masih kan disuruh ke Galilea. Enggak. Jadi kadang-kadang murid yang diajar lebih, ini yang orang-orang Farisi yang lawannya Yesus itu malah yang ingat. Oh, dia bilang loh dia bakal bangkit. Jadi kadang-kadang itu lucu. Nah, sekarang kita teruskan ke Matius 28
ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan kepada murid-muridnya yang datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Oke, jadi kita lihat bahwa Yesus benar-benar bangkit, tapi kelihatannya orang-orang Farisi itu semua itu benar-benar hatinya tuh keras ya. Mestinya kalau ngelihat Yesus bangkit, di situ mereka bisa bertobat, ya kan? Bahwa ngomongan Yesus sebab bangkit dari antara orang mati itu kan something, kok Lazarus dibangkitkan. Tapi kok Yesus kan bangkit, udah dikubur, dijaga. Mestinya mereka bukannya sadar, bertobat, mereka malah meneruskan kejahatan mereka. Ya kan? Yang bribe, menyuap orangnya, suruh ngomong gitu ya. Sebab emang mereka itu sebetulnya bukan mencari kebenaran, tapi mereka mencari kedudukan mereka. Mereka menempatkan kedudukan mereka yang paling tinggi. Mereka nggak mau kayaknya Yesus sekarang menggantikan yang jadi mereka kan ceritanya yang udah yang paling dihormati. Emang itu dimulai sebetulnya dari waktu Yesus menyucikan bait Allah. Waktu Yesus mulai ministry, Yesus menyucikan bait Allah. Itu kan si tua-tua juga marah sekali, kayaknya kok berani obrak-abrik. Nah ini kira-kira ini udah pesta tadi yang Pastor Yu bilang pondok daun kan, perayaan pondok daun sebelum Yesus mati. Jadi Yesus itu 3,5 tahun ministry. Jadi ini kira-kira kejadian 2,5 tahun itu mereka itu sebel banget lihat Yesus. Mulainya menyucikan, udah gitu apa itu bikin miracle, menyembuhkan pada hari Sabat, udah segala macam lah. Lantas ngaku lagi dia Allah. Ya, makanya itu yang membuat itu. Dan kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Itu saudara bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 3. Ya. Nah, apa itu psikologi mengatakan nggak mungkin ada orang bisa punya halusinasi, even 2 orang halusinasi yang sama pada tempat yang sama. Nah ini Yesus itu waktu mau naik ke surga yang disaksikan dia masih hidup di dunia selama 40 hari, sesudah bangkit itu disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Ya. Jadi itu tadi yang pertama, kehidupan dan pengakuan Yesus. Kedua, bahwa ia menggenapi nubuat-nubuat di Alkitab. Dan yang ketiga, bahwa dia mempunyai atribut atau karakter Tuhan. Allah. Oke, ada 5 atribut Allah. Apa aja, saudara? Ada 5. Faithfulness. Oh, ini yang atribut yang definite, yang jadi kayak yang kita sering dengar, tau nggak, yang omnipresent, omnipotent, sama omniscient. Sarah sering kan dengar kan? Omnipotent apa artinya? Ya. Kuasa. Ya. Omniscient? Present. Pengetahuan. Yes. All seeing. Ya, science, omniscient. Lantas ketiga, omnipresent, ya, maha hadir di mana-mana. Yang keempat, dia kekal. Ya. Dan yang kelima, dia tidak berubah. Immutable. Oke, jadi kalau sekarang ada orang yang ngomong sama kalian, oh, saya sih nggak percaya Tuhan adalah Allah. At least kalian nggak bakal tergoda dengan perkataan dia, tapi malah saudara bisa memberikan apa itu? Penjelasan. Ya, penjelasan bahwa mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kadang-kadang kita perlu sekali ya, pelajaran-pelajaran kayak begini itu kita nggak masuk sini keluar sini. Siapapun yang ngomong, tapi kalau ada orang ngomong yang seenaknya saja, kayak tadi bilang dikatai kerasukan setan lo, Tuhan. Itu kan kurang ajar sekali. Kita tuh jangan sampai ke bawah.
Kita ingat apa yang kita sudah pernah dapat. Iya ya, memang firman Tuhan kalau kita hidup di dalam, tadi udah dibilang Pak Sudius semua bahwa firman Tuhan itu kalau kita ikuti, ada jawabannya ada. Ya, ada orang bilang the Bible is the answer of all questions. Ya, makanya dia bilang kan, tinggallah dalam firman-Ku, maka kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskanmu. Karena itu kita harus tinggal di dalam kebenarannya Tuhan Yesus, itu firman Tuhan itu. Kalau kita tidak kenal firman Tuhan itu, kita tidak akan mengalami kebenaran dan tidak mengetahui kebenaran, jadi bingung. Saya mau nambahin dikit tentang ini, Abraham, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu sebenarnya orang Farisi itu kan mereka ahli Taurat. Sebenarnya waktu Tuhan Yesus lahir ada tiga orang Majus itu, bukan tiga orang Majus, ada orang Majus datang kan nanya ke Herodes. Herodes bilang, saya nggak tahu ada raja yang lahir, tapi Herodes nanya ke orang Farisi kan. Orang Farisi bisa jawab, ada, itu akan ada di Bethlehem. Makanya anak-anak di Bethlehem mati semua kan. Sebenarnya orang Farisi itu ada, tapi dia nggak mau tahu. Kayak Inge bilang itu semua udah ada di perjanjian lama, tapi mereka nggak mau tahu. Gitu. Jadi mereka tuh kayak tadi Pastor Liu bilang, tahu tapi nggak mengenal gitu. Padahal sudah dibilangin ada, dan udah gitu dibilang kan kalau mereka membaca kitab Genesis, Abraham itu kan sudah dijanjikan oleh Tuhan sampai ke depan, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan di situ dia percaya, pokoknya dia di situ sudah diterangkan bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir dari turunannya dia gitu. Dan kedua juga waktu dia itu bersama-sama dengan Ishak pergi ke Gunung Moria untuk dikorbankan, kan Abraham bilang, jangan takut, Tuhan akan menyediakan. Dia tuh akan jadi korban kan. Tuhan minta mana? Waktu mau dibunuh nggak jadi kan? And then di situ Tuhan menyediakan apa? Seekor domba yang tidak bercacat. That's Tuhan Yesus. Makanya Abraham telah melihat aku. That's him gitu. Jadi Tuhan Yesus, jadi Abraham tahu bahwa penebus itu akan datang. Karena itu sebelum Abraham ada, aku telah ada gitu. Jadi saya selalu demen gitu nyari apa yang di Alkitab perjanjian lama, apa sih perjanjian barunya gitu loh. Itu aja. Jadi it's so interesting gitu kalau gitu waktu kalau enggak ya kalau enggak kan bingung ya. Aku sebelum apa hubungannya gitu. Tapi that's janji-janji Tuhan itu Abraham percaya, dan itu yang menyelamatkan dia, jadi iman dia gitu. Terima kasih semuanya. Udah jam 12.20. Positif bagaimana ininya? Ya, sudah 12.23 sekarang, malah nggak 22. Kita tutup dalam doa dulu ya nanti. Kita doa dulu sebentar ya. Kita doa sebentar. Yuk, Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami Tuhan, walaupun kami dalam keadaan susah atau dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap pegang Engkau Tuhan, kami mau tetap percaya pada Engkau Tuhan. Itulah Tuhan rinduan kami Tuhan, untuk selalu bergantung pada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah teman kami, yang terutama bahwa Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Bapak bilang Engkau menjadi center dalam kehidupan kami, menjadi pusat dari kehidupan kami Tuhan. Biar kami dalam setiap perkara kami boleh menyerahkan seluruh pada Engkau Tuhan. Bapak, kami mau menyerahkan Tuhan setiap persoalan kami Tuhan, masing-masing ada di sini. Biarlah kami mau serahkan pada Engkau Tuhan, karena Engkau penolong kami, dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengatasi semua, dan Engkau yang berikan kami hikmat apa yang harus kami lakukan. Bila Roh-Mu yang kudus Tuhan menerangi kami Tuhan, memberikan kami supaya kami tetap selalu bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Bapak bilang Engkau berkati anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan, yang telah mengikuti Siano Fellowship Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Amin. Thank Thank you. Terima Oke, kasih Mas Solio. Terima kasih makasih. Anwar. Bye-bye. Ya, terima Bye. Kasih semuanya. Have a blessed Bye. day. Sampai ketemu tanggal 30. Bertemu 30. nggak? ya, jangan lupa doakan Bye-bye. Susi biar selalu kuat lagi kembali seperti sedia kala. Amin. Oke, thank you. Saya Oke, saya berusaha. akan hitung. Ya. Oke, 1, 2, 3, bye.